Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih menikmati ibadah walaupun dari rumah ke rumah, tetapi kita patut tetap bersyukur. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Filipi 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita minta hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara, beritakan, nyatakan kebenaran ini buat setiap kami. Dengan segala kerendahan hati, setiap kami dari rumah ke rumah, kami mau duduk diam dan menikmati firman. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema yang terambil dalam Filipi 3 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Berlari menuju panggilan surgawi. Saya percaya bahwa setiap orang pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya. Namun seringkali banyak tantangan yang muncul di tengah proses pencapaian untuk bagaimana menikmati hasilnya. Sama dengan seorang pelari dalam sebuah pertandingan. Ia harus berlari mengikuti jalur yang harus ditempuhnya. Dalam proses berlari menuju garis finish, ada banyak hambatan yang harus dilalui. Contoh, orang yang berteriak memanggil nama kita sehingga mengganggu fokus kita. Terik matahari yang panas, sesama pelari yang masuk ke jalur kita sehingga menghalangi langkah kita dan lain sebagainya. Pada perikop firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini, Rasul Paulus melihat dirinya sebagai seorang pelari dalam sebuah perlombaan. Ia berlari dengan menggerahkan segenap kekuatan dan maju dengan sungguh-sungguh, memusatkan pikirannya agar tidak gagal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus bagi hidupnya. Situasi atau kondisi yang seperti ini tidak selalu mudah. Bahkan ini adalah sebuah pertarungan. Alkitab menyebutkan hal ini adalah pertandingan iman. Sesungguhnya kita pun sekarang sedang berlari dalam perlombaan yang sama. Kita dan Rasul Paulus, saya mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita tidak berlomba untuk meraih hadiah duniawi. Melainkan demi upah yang paling utama, yakni hidup bersama Yesus. Ada dua hal yang Paulus lakukan untuk mencapai garis finish. Hidup bersama-sama dengan Yesus.
Yang pertama, kalau kita memperhatikan dalam Filipi 3 ayat 13 bagian alinea yang terakhir. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, artinya dalam bagian ini Paulus tidak menoleh ke belakang dan membiarkan kegagalan di masa lalu terus membebaninya dengan rasa bersalah. Ia melepaskan diri dari dosa masa lalu. Bahkan ada kata, dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Dengan kata lain, ia tidak terpakut dengan dosa masa lalunya. Dia tidak membiarkan dosa masa lalunya membatasinya. Sebaliknya ia mengarahkan masa depannya dengan berpedoman pada firman Tuhan. Yang harus kita lakukan, yang harus kita lupakan adalah pengalaman pahit, kegagalan, dan juga kesalahan di masa lalu. Namun ketika kita sedang memusatkan perhatian kita kepada Yesus, iblis tidak akan tinggal diam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan terus menyerang dengan segala daya upaya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana kita bisa belajar dari pribadi Rasul Paulus yang memiliki masa lalu yang hendak ia lupakan. Sebelum ditangkap oleh Tuhan Yesus, Paulus yang sebelumnya bernama Saulus adalah penganiaya jemaat. Ia sangat benci terhadap orang-orang Kristen. Bahkan dia membunuh mulai dari anak-anak perempuan sampai orang-orang laki-laki dan dewasa. Namun sejak bertemu Yesus, hidup Paulus diubahkan. Alkitab menyatakan, atau dalam perkataan Alkitab, satu ayat firman Tuhan mengingatkan kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Itulah sebabnya Paulus bertekad untuk melupakan masa lalunya yang kelam. Sebagai orang percaya, Alkitab mengingatkan kita, kita pun harus melakukan hal yang sama. Mengunci pintu masa lalu dan tidak mengingat-ingat itu lagi. Adalah percuma mempersalahkan diri dan terus-menerus menyesali semua keadaan yang sudah terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah belajar dari setiap keadaan. Belajar dari setiap kesalahan. Dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Hal yang kedua, dalam perikop ini dikatakan berlari mencapai tujuan. Kalau kita memperhatikan dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah. Nah, untuk memperoleh, Rasul Paulus tidak menolak ke belakang. Bahkan tidak membiarkan kegagalan di masa lalu terus membebaninya dengan rasa bersalah. Bahkan dikatakan ia juga tidak membiarkan keberhasilannya di masa kini membuat berpuas diri. Tetapi bagaimana Rasul Paulus melukiskan dirinya sebagai seorang pelari yang mengerahkan seluruh sisa tenaganya dan berpacu ke arah garis akhir.
Paulus terus berlari pada tujuan. Hubungannya supaya hidupnya semakin dan semakin serupa dengan Kristus Yesus. Ada pujian yang selalu mengingatkan saya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Pujian itu mengingatkan kita untuk bagaimana kita hidup serupa dengan Kristus. Firman Tuhan ini mengingatkan kita pun sedang berlari dalam perlombaan yang sama. Entah kita pernah gagal atau berhasil di masa lalu. Marilah terus berlari menuju tujuan tertinggi untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tidak berlomba untuk meraih hadiah duniawi. Sekali lagi, kita tidak berlomba untuk meraih hadiah duniawi. Melainkan demi upah yang paling utama, yakni menikmati hidup kekal bersama Yesus. Firman Tuhan mengajak, mengingatkan, mari gunakan seluruh kekuatan kita untuk berlari menuju keberhasilan bersama Yesus. Mungkin kita gagal di masa lalu. Lupakan itu. Pikirkan dan langkah di depan kita. Jika kita senantiasa mengarahkan tujuan kita kepada Kristus, saya percaya kita akan mengalami kemuliaan bersama Dia. Paulus telah melakukan banyak hal bagi Tuhan, tetapi dia tidak menganggap dirinya telah mencapai semuanya. Kita tidak pernah tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi saya katakan, kita tidak pernah tahu berapa lama lagi sisa umur kita. Tetapi ketika Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita hidup sampai hari ini, mari kita membuat komitmen untuk memberikan semua yang kita miliki. Baik talenta, harta, waktu, dan hidup kita untuk melayani, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita lupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan kita. Terus berlari dan terus berjuang dengan sekuat tenaga untuk mencapai finish, untuk mencapai garis finish hidup kita dengan senantiasa hidup di dalam kebenarannya, sehingga kita memperoleh hadiah. Apa itu hadiah yang dianugerahkan Tuhan buat kita? Hidup kekal bersama Yesus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman. Kami bersyukur untuk kebenaran. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau nyatakan. Berkati seluruh jemaat. Berkati semua pergumulan mereka. Berkati seluruh apa yang sedang mereka pikirkan dalam berbagai macam persoalan hidup mereka. Di tengah-tengah situasi pandemi, bahkan di tengah-tengah situasi yang kami hadapi, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan. Tetapi kami percaya, satu hal yang kami yakini, bahwa Engkaulah jaminan hidup kami. Bahwa di dalam Yesus ada hidup. Di dalam Yesus ada kehidupan yang berkelimpahan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk firman dan kebenaran yang sudah Engkau nyatakan pagi hari ini. Berkati kami semua, kiranya kasih, damai, sejahtera, cinta kasih dari Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.